Gini, kita mulainya dari sini supaya nyantol sama hidup Anda. Nek gue, namamu siapa? Din, kamu datang besok pagi ke dinas kesehatan atau ke seorang dokter, ke kantor ke tempat proyek, terus bilang, Pak dokter saya sehat. Gue diterima orang pernyataannya. Yang meneliti siapa? Dokter. Kamu tidak boleh meneliti. Jadi kamu tidak boleh meneliti diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu bilang sehat, tidak berarti sehat. Kamu baru sehat kalau dokter bilang kamu sehat. Nah, jadi sing kuasa nang sehatmu sapa? Dokter. Ngerti ya? Oke. Sekarang bidang apa yang Anda tidak berkuasa atas diri Anda? Bidang yang lain. Sehat ora kuasa. Kowe iki wong Indonesia apa dudu? Sing nentokke apa? KTP, nek ora KTP, jadi kowe ora kuasa nang awakmu dhewe. Apa bidang lain? Kowe sarjana, apa ora sarjana sing nentokke sapa? Nek kowe nggawe skripsi, kalau kamu bikin skripsi mengutip pendapatmu sendiri boleh enggak? Mengutip pendapatnya mbahmu itu kan? Tidak toh? Siapa yang bikin aturan? Kamu? Siapa yang bikin aturan akademis? Siapa? Sebut saja mereka, gitu ya, oke, mereka. Siapa yang bikin aturan mengenai sehat? Mereka. Siapa yang bikin aturan mengenai oh ini benar ini nggak benar? Kamu apa mereka? Kalau FPI jawab gini, FPI ditakoni gini, lah ben aku ngantemi wong, ben aku ngerampok, apa pemerintah ya rampok kok. Tapi soalnya ngerampok nih jalan pemerintah ngerampok ke kantor-kantor, oke banget ratau dituduh kekerasan atau aku dituduh kekerasan, menurut dia diterima? Tidak, karena apa? Karena yang menuduh FPI kekerasan adalah pelaku kekerasan yang sebenarnya. Ya kita adalah FPI ya. Jadi di bidang apa saja Anda dikuasai tidak oleh diri Anda. Nah, di bidang ilmu ya, di bidang ekonomi, di bidang agama, di bidang kebudayaan. Musik Kiai Kanjeng ini dianggap musik ora oleh Republik Indonesia. Ora toh? Wing swara, nyondong gitu. Ya kalau pakai nyondong dulu ya. Karena yang menentukan bukan kita tapi mereka. Oke, dan ini gini, kita cari jalan satu lagi. Jadi sing kuasa nang kowe iki sapa saiki? Nek politik pemerintah. Oke. Nek soal BBM sing kuasa sapa? Soal BBM yang kuasa siapa? Pemerintah. Yang Anda maksud pemerintah ini yang mana? Level mana? Menteri SDM. Benarkah Menteri SDM berkuasa atas BBM? Tidak. Ada nggak yang berkuasa atas Menteri SDM? Siapa? Presiden. Benarkah Presiden berkuasa atas BBM? Tidak. Siapa yang berkuasa atas Presiden soal BBM? Mafia BBM, netral dan lain sebagainya kan gitu. Nah, apakah mafia ini berkuasa atas BBM benar-benar ataukah mereka dikuasai oleh badan yang lebih tinggi yang membuat mereka berkuasa di Indonesia? Jadi kue kira ngerti level-level yang menguasai kue-kue itu yang disebut oleh Pak Jupri. Seluruh sistem di dunia ini dikuasai oleh kelompok kecil, dan kelompok kecil itu tahun berapa mereka bikin? Gue senjawab tadi. Gimana aku sok tahu ya toh? Ini mikrofonnya. Sejak tahun berapa mereka merancang penguasaan itu? Kalau sebenarnya keluar secara resminya yaitu 1776, sekitar 3 abad tuh sih? 3 abad lebih sedikit, ya. Itu resmi namanya. Pedoman dasarnya adalah kalau dalam drama Nabi Darurat disebut begini.
kamu diperkenalkan kepada surga sehingga kamu semua mencari surga dan mengejar surga. Padahal kalau kamu berpikir secara Allah, surga yang mereka maksud itu adalah neraka. Terus kamu disuruh menghindar dari neraka, padahal yang kamu hindari itu adalah surga. Itu di bidang apa saja pikiran kamu dibalik, kamu dicuci otak. Kowe ora seneng, apa misalnya kowe ora seneng, kan dalam kata-kata Mutiara 900 peribahasa. Ala bisa karena biasa. Jadi kowe ora seneng karo lotek, ning bendina kon mangan lotek, suwe-suwe seneng ora? Seneng. Kowe ora gelem nyembah setan ning nek bendina kowe mung dilus-lus setan, suwe-suwe kok sembah. Sembah. Nah, Anda sudah sempurna 100% suruh dan sudah terbiasa dan menyenangi dan mencintai, mengagumi, menyembah setan. Kowe wis dudu menungso, kowe wis dudu dirimu sendiri karena kamu tidak pernah berlaku berdasarkan regulasimu sendiri. Betul nggak? Kowe tuku klambi, kowe sing mergo konsepmu kok klambimu. Kowe dhewe sing desain. Kowe mung dikai pilihan, kowe milih iki ngono ta? Sopo sing desain? Mereka. Rambut sing apik sing piye, sing ngene apa sing digerak? Siapa yang mendesain bahwa yang digerak itu yang baik? Mereka. Zaman 10 tahun yang lalu yang rambutnya digerak itu mungkin anak-anak ABG, anak umur 15-16. Sekarang penyiar TV yang umurnya 40 rambutnya digerak. Artinya penguasaan manusia atas manusia sudah mutlak. Ya. Bal-balan. Aku seneng bal-balan kowe ya seneng bal-balan kapal kowe. Ning yo rada kelingan sithik-sithik lah nek bal-balan kuwi urusane caci kowe. Bal siji direbut wong. Lho rambut kuwi dhewe-dhewe. Tur gawangi ning loro rambut gawe dagawan dhewe-dhewe utawa ning omah gawe dagawan dhewe-dhewe, gawe bal dhewe kok wae dia masuk. Yes! Gol! Dhewe kok kamu padha-padha dolanane. Nah, tapi Anda dibikin, aku takut lebih penting mana, lebih tinggi mana atensi terhadap BBM dibanding terhadap Piala Champion. Jadi Anda sudah dianakkan. Itu kalau kata Sabran dulu berarti Anda sudah dijadikan bukan dirimu lagi, dijadikan yang paling remeh dari dirimu. Itu ya kira-kira. Nah, sekarang saya tanya, mereka ini untuk sampai ke UFO ya. Mereka tadi itu Bang itu seberapa minoritas mereka itu? Sangat minoritas. Sangat minoritas. Kalau istilahnya kita sebut bagaimana itu biasanya? Sopo kuwi. Sopo kuwi. Bang Mas Sopo kuwi mate sekian keluarga. Ah, iya kok lali iki. Orang tak kira jenenge yo aja jeneng rasa ya apa namanya? Setahu saya pada tingkat paling atasnya wis dhuwur dhewe. Bukan orang-orang yang kita kenal namanya atau selama ini Anda ketemu di Google atau dimanapun. Terus tahu saya yang mengontrol itu semua yang sepanjang 300 tahun lebih. Kalau yang ketahuan itu tadi, kalau yang nggak ketahuan jauh lebih panjang ke belakang. Itu 13 keluarga. 13 keluarga. Apakah mereka berkoordinasi satu sama lain? Ya. Di seluruh level? Ya. Di seluruh level? 13 keluarga itu ya, karena ada pembagian yang jelas pada 7. Nah, tapi kemudian ada second circle, third circle, dan seterusnya. Mereka berkaitan atau tidak? Jadi 13 keluarga ini mereka sudah punya kesadaran kolektif. Jadi setahu saya. Apakah mereka punya simbol tunggal yang mereka pahami satu sama lain? Kalau pada 13 keluarga ini sudah mereka tidak menggunakan komunikasi simbol. Itu ketika sudah di bawah 13 keluarga itu baru mereka berkomunikasi menggunakan simbol. Karena harus menggunakan litunogenesis. Simbolnya apa? Wah, ya macam-macam Bu. Atau kalau di Google sudah sedikit menyinggung sacred geometry. Geometri sacred apa ya? Itu secret. Sakral. Geometri sakral. Mungkin Anda lebih riset lebih dalam dari Pythagoras. Jadi banyak seorang yang menemukan
rumus Pitagoras. Itulah dari sejarahnya dia, kecilnya kemana, gedenya kemana, dia bikin organisasi apa, dia membuat buku apa, dan geometri sakral itu seberapa, itu mungkin banyak bisa kita ngambil dari Pitagoras. Geometri sakral kayak dipanding lu, iya. Jadi nek kotak yang artinya apa, segitiga yang artinya apa, tetahedron itu artinya apa, tiga dimensi yang bentuknya piramid itu artinya apa, fungsinya apa, kubah itu artinya apa. Jadi sangat banyak macam-macam simbol di situ. Dan tergantung fungsinya mau apa yang mau digunakan. Nah sekarang yang disebut komunikasi melalui simbol itu ya, maksudnya? Komunikasi melalui simbol, jadi harus, untuk sebuah organisasi rahasia rekam TV ini, untuk sebuah organisasi rahasia Orang mau ngaku. itu sebuah organisasi rahasia yang untuk menjaga kerahasiaannya kamu harus tidak tahu siapa anggotamu yang lain, orang kenal antara satu sama yang lain. Kamu harus punya metode komunikasi dimana ketika mereka punya level yang banyak, pada satu tataran level kamu punya kode tersendiri, kemudian naik level kamu punya kode tersendiri yang dimana kamu tahu kode di bawahmu tapi tidak tahu kode di atasmu. Jadi per level ini ono kode masing-masing yang sampai sekarang kalau aku ngeriset belum ketemu lagi kupune sing konangan gitu. Oke, saya kembali ke belakang sedikit. Apakah 13 keluarga itu penguasa tertinggi ataukah mereka sebenarnya juga tool of the most supreme lagi? Oh iya, Apa ya? jalan. Ojo langsung berjalan, kata ini kopral ya, ini langsung jenderal. Tapi kartu giring wong biar ngerti kopral, kapten, mayor. Karena setahu saya yang 13 keluarga ini benar-benar tahu. Ini kalau dia mau ngomong skemanya, dia bukan bikin skema konspirasi global dunia, dia konspirasinya dunia akhirat gitu loh tingkatnya. Cuman yang di bawah 13 ini dia tidak paham dunia akhiratnya. Apa nek sintrulasi ini dia sudah paham petanya, dia akan melakukan apa, dia wis tangi kabeh ngomongane. Makanya saya tadi bilang punya kesadaran kolektif itu tadi, sehingga mereka naik ngobrol, ya aku ngobrol, anggap baik. Sosok kelalen antara aku dan kami, sosok ngomong aku, sosok ngomong kami, sosok yang menjalin laporan dari story aku sosok ngomong kami karena aku sambungan kalau dulur-dulurku kabeh macam itu. Kalau kamu jawab sing gurih nek sapa Gusti Allah itu terus bocah-bocah Bali kok jebul sing jahat Gusti Allah. Itu buron akhirnya kok. Nah, di sini kan kita harus paham tikungan iblis, harus paham nasi darurat kalau Anda nonton bahwa Tuhan itu bikin malaikat juga bikin iblis, bahwa Nabi Muhammad sudah ngasih tahu ini Dajjal sudah menguasai Anda melalui pikiran, sudah menguasai cara berpikir Anda. Jadi seluruh yang Anda lakukan sekarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan Dajjaliyah, gitu ya. Dan itu penyebar-penyebarnya adalah koran-koran, televisi, universitas, lembaga-lembaga agama dan seterusnya, gitu ya. Ini sekarang mudah-mudahan mulai ingat apa yang harus dia omongkan. Nah, nanti kita akan sampai kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu mengenai struktur dan kronologinya gitu. Ini tetap banyak pendapat ya, tapi setahu saya Kanjeng Nabi kronologinya nanti ada perang besar dulu, terus kemudian Imam Mahdi, terus kemudian masa damai sebentar sampai orang lupa akan Dajjal. Ketika dia lupa Dajjal baru turun Dajjalnya. Terus Dajjal datang, Mahdi kuat ngadepi Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sudah turun, Yesus keluar, merasa ngadepi dan bermoga Gusti Allah sehingga dikirim ulat di lehernya untuk membunuh Yesus tersebut, dan kemudian bangkainya tersebar di mana-mana dan akan dibersihkan oleh burung yang lehernya berbentuk seperti onta dan tolong Anda juga nanti pulang ke rumah cari bahan-bahan mengenai hadis-hadis Rasulullah yang mungkin tidak terlalu populer karena temanya dianggap
Karena para penyebar agama ini sudah merupakan pegawai Dajjal, sehingga dia memilih hal-hal yang kira-kira tidak menimbulkan kesadaran pada umat ini. Tanpa sadar mungkin aku tertarik karo subur di mau. Karena dalam pendidikan itu kan selalu harus ada simbolisasi, ada visualisasi yang ini kan menjadi dimensi orang tidak hanya paham hitam putih. Nah, saya juga akan ngomong ini. Ketika kalimat Dajjal itu kan ketok wis pikiran ngomong kayak Dajjal. Nah, apakah itu juga tersimbolkan di dalam apa namanya sebuah kehidupan, atau bahkan mungkin tercermin di dalam apa sebuah karya atau apa, saya nggak tahu itu. Makanya saya akan menggiring Sabrang di situ karena Sabrang yang kepala laboratoriumnya. Bagaimana Sabrang menjelaskan misalnya dua hal yang dia tunjukkan ke saya. Lambangnya polisi Arab itu adalah mata satu. Terus kalau angkatan udara Israel itu di sini tulisannya kafir. Sama persis seperti yang dibicarakan Rasulullah di dalam hadis-hadis. Bagaimana menjelaskan mata satu dan segitiga itu? Ini kalau dari pengetahuannya kita dari ranah Islam, jelas bahwa indikasinya Dajjal ini matanya siji, yang buta sebelah kanan, iya, dan buta mataharinya, yang buta sebelah kanannya, yang terbuka kirinya, yang mata buta tersebut nempel daging seperti dahak yang nempel di dinding. Ceritanya menuju ilustrasinya cuma seperti itu, mata satu. Kalau dari riset independen teman-teman barat, mereka ngurut ke mata satu itu dari Horus anaknya Ra, yang dimana di situ ceritanya dia rebutan tahta, terus akhirnya menang tapi terluka matanya dan dia punya mata satu. Saya ini ketika saya waktu itu kok Kanjeng Nabi memasukkan doa lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Medeni ini kalau mau apa nanti dari kok ibu kan gitu bayangan saya. Ternyata kalau mau melihat itu tidak ada yang tidak didesain oleh Dajjal sama bukan itu Dajjal lah, tapi dengan konseptual itu. Karena ini semua juga dalam rangka memberi jalan untuk Dajjal untuk turun. Nah ini itu benar-benar muncul di mana-mana dan benar-benar fitnah. Ya semua yang Anda ketahui, kalau misalnya seperti ini, Anda kalau disuruh nyembah berhala mau nggak? Nggak mau loh. Patung nggak disembahkan gitu. Makanya mereka menciptakan berhala baru yang namanya bintang olahraga, bintang film, penyanyi, aku. Itu termasuk berhala. Loh tapi ya itu kan di situ didesain bahwa itu sudah jelas sekarang orang punya kesimpulan tontonan menjadi tuntunan. Iklan kesehatan saya ngomong artis, iklan kelek saya ngomong artis, iklan asuransi saya ngomong artis, kabel saya ngomong artis. Mau tidak mau itu tuntunan dan itu berhala yang dibuat sekarang tanpa kita sadar bahwa itu berhala. Dan sangat banyak seperti itu di sekitar kita yang kita sendiri tidak sadar karena kita lahir di kurungan yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menjaga kita dari sebab lainnya. Ya, jadi saya ingin angle-nya itu kita urut tek dulu ya, bahwa itu nanti bisa diperdalam, bisa diperluas, bisa didetail nanti dulu. Tapi pokoknya kita kenal, berarti tadi kita kembali ke mereka tadi ya. Mereka tadi itu sebenarnya tetap ada atasannya. Nah, bagaimana menarik garis antara 13 keluarga itu ke Dajjal?
ini kalau mau ngomong rencana panjang ratusan tahun tidak mungkin dilakukan oleh manusia, karena dia butuh kondisi uripe ya tidak sepanjang itu. Jadi ya, pasti ada sesuatu yang mendrive mereka agar melanjutkan program yang segitu panjang. Jadi saya melihat karena 13 keluarga ini paham permainan dalam tanda petik drama dunia, sehingga dia melaksanakan perannya dan butuh men-set up untuk ujian nasional. Kalau sehari-hari kan setan menggoda, iblis menggoda dan segala macam kan, aku nganggapnya ujian harian lah. Soal ada yang lebih besar dengan bencana dan segala macam ya ujian mid semester. Ada juga ujian nasional di mana semua barang-barang diuji dengan jalan dajjal tersebut. Jadi 13 keluarga ini menyiapkan jalan untuk menuju kerjaan terakhirnya. Oke. Gini Bang, saya ingin ngasih tahu teman-teman satu summary ya, satu skema dasar dulu, sketch dulu. Jadi, simbol-simbol Dajjal. Oh, kui simbol Dajjal motor siji. Karena aku benar Bang. Itu muncul di apa saja? Untuk menunjukkan bahwa itu wilayah sudah dikuasai, itu wilayah sudah dikuasai. Itu maksud saya. Yes, nek kue wis ngerti, nek kue roto kue wis dikuasai, baru kita ngomong 8 bulan lagi. 8 bulan yang dibilang oleh Pak Jubri tadi. Hampir semua film yang Anda lihat pasti ada tandanya. Teman-teman pasti sudah riset itu. Yang paling ekstrim yang ini tadi, apa namanya, emblemnya kepolisian Arab Saudi itu baru diganti beberapa tahun terakhir dan keluar mata satu. Saya juga kemarin dikasih, tadi saya dikasih foto sertifikat pelatihan apa sih, pembangunan apa loh, Indonesia banget di sertifikat. Ada wilambangnya segitiga plus moto satu. Tapi kok ambut dan itu kan mudah-mudahan ada yang karena selera estetis saja. Tapi tetap harus kita perhatikan bahwa ini, kalau di wilayah properti ada simbol itu, maka petugas lain di wilayah yang non properti menjadi tahu, oh properti wis dikuasai karo JPMD. Gitu kan? Itu kan maksudnya. Oke. Sepak bola sudah, Olimpiade di London nanti sebentar lagi sudah jelas itu simbol-simbolnya, ya jelas. Di Indonesia klub-klub apa yang pakai simbol itu semua sudah terkuasai Anda semua ini. Bahkan yang paling berbahaya yang Toto bilang tadi malam adalah wilayah-wilayah cara berpikir agamamu sudah dikuasai oleh Dajjal. Jadi Dajjal nyuruh kamu tidak percaya kepada gejala Dajjal. Androno ngomong-ngomong, oh kuwi bid'ah. Karena kamu sudah menjadi anggota Dajjal. Wis, gampangannya ini Bang. Kamu percaya sama pasar logi, pasar kliwat, isi percaya? Berarti gue isi ning jobone kurungan Dajjal. Neng saiki dipercaya nggak secara akademis? Kliwon, Pegi, Aipon, Neptu, Sabtu, Wolu, Pegi, Wolu. Jadi kamu sudah tidak percaya kepada dirimu sendiri, kamu sudah tidak percaya kepada ilmu sejarahmu sendiri, kan begitu? Begitupun dalam agama. Maka semua kuburan-kuburan itu dihapus di Mekah. Karena pintu gerbang Mekah sendiri adalah segitiga mata satu. Madinah, pintu gerbang Madinah. Jadi Yobe Rono tetap Rono kok umroh. Apa jenenge? Neng sekarang misalnya yang tidak beragama Islam tidak boleh masuk Mekah. Allah mengatakan di surat yang saya suruh terus tadi. Allah mengatakan bahwa aku buka rumahku itu untuk semua manusia. Maka Dajjal menyuruh kamu menutup itu untuk orang selain Islam. Kan gitu. Kenapa? Karena jadinya Islam bukan rahmatan lil alamin lagi. Makanya kamu disuruh pakai peci, disuruh pakai serban. Karena dengan serban itu kamu sangat mudah menipu orang. Kan begitu? Karena dengan serban orang menjadi langsung mengatakan Anda orang baik. Saya mau pakai putih-putih di maknya. Tapi kalau di luar maknya, kalau kayak di keraton saya nggak pakai putih-putih.
Karena kalau saya pakai serban di keraton kemarin, saya gampang menipu orang yang bukan maknya. Nek camaknya rasa dihapusi. Dan gitu. Nek lihat-lihatnya gampang terhapusi. Makanya saya menghindar, jangan sampai saya pakai itu, sebab itu memang anjuran Dajjal untuk mengoutputkan agama melalui simbol-simbol fisik. Dan kemudian begitu orang pakai peci, Anda sebut dia alim, kan gitu. Sudah, Anda menjadi tertipu, kan gitu. Jadi sebaiknya kiai-kiai memakai pakaian sama dengan tukang becak, sama dengan tukang ojek, sama dengan yang lain-lain. Itu yang terbaik. Karena ulama yang terbaik adalah yang berpakaian sebagaimana umatnya yang paling buruk pakaiannya, kan gitu. Betul? Oh, jadi simbol-simbol itu tolong dilengkapi, di mana aja munculnya. Sekarang atau kita sekarang langsung lari kok ke 8 bulan. Ya, silakan. Mungkin saya perlu menambah begini. Kita harus paham betul bahwa semua pelakunya belum tentu tahu grand design-nya. Jadi bisa gini, yang sini yang A merasa melakukan kebaikan, yang B merasa melakukan kebaikan, C merasa melakukan kebaikan. Dia tidak tahu bahwa A campur C seperti nilai. Itu betul grand design yang lebih tinggi untuk paham itu. Jadi kalau menganalisis secara lokal susah mengidentifikasi. Harus benar-benar dari pandangan yang tinggi, harus dari pandangan yang terluas, tahu motif dasarnya, baru menganalisa kejadian yang lebih kecil, fenomena yang lebih kecil. Kalau Anda hanya menyorot kecil, mesti kita sampai kaget. Karena benar-benar ampuh sistemnya itu luar biasa. Memang ini tidak mudah diidentifikasi. Memang harus benar-benar butuh ketajaman, butuh kelengkapan data, butuh open mind. Jadi benar-benar ngeri sih ceritanya jadi. Kenapa itu? Ya, tadi kan kita sudah diberi optimisme oleh Pak Jufri. Pak Jufri mengatakan bahwa akan ada bantuan-bantuan dari dua pihak. Yang dia sebut satu pihak yaitu para penumpang UFO tadi ya. Dari planet ini, planet itu, ada yang dari densitas negatif, ada yang dari densitas positif, dan beliau sudah menjelaskan sangat banyak. Kemudian ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya akseleratif dari atas atau dari wilayah-wilayah yang non jasad manusia. Sekarang gini Bram, Sabran kan iseng-iseng tapi serius mengatakan Itali itu kan paling gila sepak bola, maka negaranya berbentuk gitu. Negara Itali itu kayak wong ndambal nih. Jadi iki ora adik gathuk ning rasa kok remehke ora adik gathuk, kowe dinyek saiki nek ora adik gathuk, mergo nek kowe gelem ora adik gathuk, akhirnya mesti gathuk nang Gusti Allah. Liwat ngendi wae kan nek kowe gelem ora adik mesti gathuk. Nah sekarang ora adik gathuk sudah dihancurkan di Indonesia. Begitu Anda ora adik gathuk, Anda diejek. Betul. Anda tidak percaya kepada jalan ilmumu sendiri, Anda tidak percaya kepada siratal mustaqimmu sendiri. Anjen yo ono ora ada karo sing iseng-iseng yo ono. Ning yo kuwi nggo iseng wae. Nah, bid'ah itu ada urusannya sendiri, ada parameternya sendiri, dan itu benar asal perdanya jelas, skalanya jelas kan gitu. Dan orang maknya sudah tahu semua. Sekarang Pak Jufri mengatakan sudah akan ada pertolongan-pertolongan dari gini. Nek Irian Jaya kan pusat burung di dunia, maka bentuk pulaunya kayak burung gitu ya. Ya. Sekarang Anda lihat seluruh Indonesia ini bentuknya kayak dari Sumatera seperti perahu. Sabran mempunyai analisis apa ciri kualitas atau karakter perahu Nuh? Yang paling bisa dilihat dari perahu Nuh itu juga baik, tapi karakteristik bahwa fungsi dia adalah menampung makhluk kewan-kewan banyak dan tumbuh-tumbuhan. Berarti pada ruang yang sempit keragamannya sangat tinggi, rasio ruang dan keragaman sangat-sangat tinggi. Itu karakter perahu Nuh.
Jadi ruangnya sedikit, tapi keragamannya sangat tinggi karena dia harus menampung banyak hal. Negara manakah di muka bumi ini yang budayanya, etniknya, bahasanya, dan segala macamnya keragamannya tertinggi? Indonesia. 300 meter iso siji. Kuwi pasar Jombang. Ngetan, kuwi kon yo apa cuk? Pasar Jombang Ngulon, piye kowe kabare? Itu sudah Jawa Tengah. Itu di Jombang. Jadi di Banyuwangi itu pertengahan, seharusnya mandul karena pertengahan, tapi tidak, di Banyuwangi justru Balinya hebat, Jawanya hebat, yang gitu. Juga di Cirebon, seharusnya mandul Cirebon itu, wong antara Sunda dan Jawa, tapi enggak, Cirebon justru punya keunggulan di bidang tari dan musik. Nah, jadi tingkat keragaman kita luar biasa. Jadi yang akan jadi Praono sesudah Perang Dunia Ketiga yang dikatakan Pak Juprianto adalah Indonesia. Kita ya. Nah, kowe iki tak jak nglumpukne tak dongake, kowe sing termasuk sing separuh. Kok separuh apa? Urung ngerti kok wis sami. Separuh iki maksude Jayabaya kala Jayabaya alaihissalam. Wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sakjuduk. Perang Dunia Ketiga, ledakan besar di Eropa, tapi nuklirnya sudah dieliminir oleh UFO tadi, tapi tetap sudah dipersiapkan kalau sudah ada kecurigaan nuklir, siapa yang akan dituduh di seluruh muka bumi ini? Pasti Iran, maka Iran akan diserbu oleh Israel. Israel diserbu oleh Iran, Iran perang lawan Israel, berarti Arab Saudi bela Israel, Indonesia bela bingung, karena bingung orang melu, gitu, tapi masa Arab musuh, masa kene karo musuh Israel, wong iku nono Arab rapena, gitu, masa Arab musuh Iran bolo dhewe lah, keturunane Kanjeng Nabi, gitu, dan rapena dadi kene absen. Maka sing kono dari sakjuduk, ini dari separuh. Nah, Anda ngumpul ini saya mohonkan kepada Allah termasuk yang separuh yang tinggal itu, dan Anda adalah penghuni Praono Republik Indonesia yang Kalimantan merupakan layarnya yang berkibar-kibar karena di sana yang paling kaya, betul enggak? Pulau Jawa adalah deknya. Joko Dek. Joko Dek bumi. Pokoknya sugone kira-kira ya. Jambi toh aslinya ya. Di deknya di situ di tengahnya itu disediakan tumpeng yang namanya Merapi. Betul ya? Nah, iki Merapi bengiki muluk-muluke banget. Ya. Semua sedang melaporkan ke saya dari alam kasar maupun halus bahwa sedang siap-siap untuk duwe gawe. Dan begitu laporan ke saya masuk, saya langsung minta kowe aja laporan nek orang nyebut tanggal kerja. Waduh, dereng apa sana pun batal. Nah, tapi kan kuwi kan dungoku ya toh. Nah, nanti kita berdoa bersama-sama supaya Merapi bukan menciptakan bencana, tapi duwe gawe menyebar tumpeng kesejahteraan. Kira-kira ya. Nah, ini serius karena seluruh nenek moyang kita yang dahulu ikut nyengkuyung bangsa tertua ini. Ya orang tertua banget lah, ya sini sore-sore agam banget ya. Ini dibanding semiliar-liarnya sak dunia saiki sembang tua kowe iki, mulane kan cili-cili wong ya to. Di kulite kowe ora mungkin putih, ora mungkin itu. Karena kalau hitam itu pasti produk, kalau putih pasti produk, kalau coklat produsen. Kan nggak mungkin dong kulit putih punya anak kulit hitam punya anak kulit putih. Yang kulit coklat
punya anak dibawa agak dingin menjadi putih, dibawa panas menjadi putih. Makanya Pak Supriyanto dari California kembali ke kampung halaman. Masuk akal orang kuwi. Ya ora mungkin nek coklat kuwi nglairke iso dadi putih, iso dadi ireng, gumantung akselerasi dan prosesnya dengan cuaca dan alam. Betul enggak? Terus baca enggak iso? Benar. Maka memang kulit coklat. Kulit coklat yang apa namanya? Yang menjadi sumber dulu pembagian manusia di muka bumi melalui Jawa Barat, Sudan. Nah, besok ini melalui Jawa Tengah, Yogyakarta dibagi loh ini karena mbah-mbah kita sekarang pada turun juga ke sini untuk nyewangi kita semua di samping UFO makhluk-makhluk yang kepalanya seperti reptil tadi. Yang malam ini sudah datang satu ke sini. Sampai di sini betul ya teman-teman sekalian. Nah, saya mohon nanti kita mengakhiri acara kita nanti malam, nanti pagi dengan doa bersama, dengan wirid bersama, satu, agar supaya Merapi menjadi tumpeng kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Besok lusa saya sama Mbak Fia sama Sabrina akan berangkat mendoakan itu di Ka'bah. Ya. Tapi saya ke sana tidak untuk menghapus dosa. Maksud saya dosa saya dihapuskan dengan tobat kepada Allah, tidak karena saya datang ke rumah Allah, kan gitu. Jadi itu termasuk ilmu dajjal bahwa orang yang korupsi banyak kemudian umroh terhapus dosanya. Jika ada salah seorang anggota DPR menunjukkan kepada pengadilan bahwa saya sudah umroh sekian kali, ini buktinya, berarti dosa saya sudah habis. Kenapa saya diadili? Kuwi ono wong dipokokke kaya ngono iki karo dajjal iki ono. Kuwi dajjal bilang-bilang karo ilir-ilir. Ono lho menungso digawe ketua kaya ngono. Ya. Jadi teman sekalian, setelah itu kita berdoa. Dalam keadaan yang seperti ini, kalau ada kata Sabran kemarin tadi malam dia cerita, kalau benar-benar ledakan terjadi, kata Rasulullah, nanti asap akan membubung dan menyebar ke banyak wilayah di bumi, kemudian akan terjadi persenyawaan-persenyawaan di mana hujannya akan mengandung asam yang keras, dan pada saat itu kata Rasulullah, tutuplah rumahmu rapat-rapat, sediakan makanan yang awet sebanyak mungkin sejak sekarang di rumahmu masing-masing. Kata Pak Jufri, itu terjadi tidak lama lagi. Saya tidak tahu apakah akan senang ataukah akan takut menanggapi berita itu. Ya sudah, antara senang dan takut. Senang karena karena dunia akan berubah, peradaban akan tidak bisa diteruskan. Sistem perekonomian dan keuangan dunia seperti ini tidak bisa diteruskan. Harus ada yang baru sama sekali. Dan Pak Jeffrey ternyata sudah menyiapkan dengan teman-temannya sesama orang planet. Betul. Nanti untuk itu kuncinya cuma satu, teman-teman sekalian. Kuncinya untuk Anda cuma satu. Kalau kemarin Anda wiritan itu kan departemental atau fakultatif atau segmentif. Wiritan kita dalam 6 bulan ke depan ini tidak usah segmen, tidak usah departemental, tidak usah parsial. Aku rasa ya Kowiu ya Matin, ya iki ya kui ya apa ya Kowiu ya Jokowi ya. Wiridnya mendasar saja. Yang penting yang membuat kamu nempel ke Allah. Pokoknya nempel terus ke Allah. Dan saya yakin selama Anda nempel ke Allah itu berkecamuklah segala sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda dambakan, yang Anda rindukan, dan yang Anda khawatirkan. Betul nggak? Bisa nggak Allah membaca isi hatimu? Bisa nggak Allah membaca kecamuk dalam pikiranmu? Bisa, meskipun tidak engkau ucapkan. Allah mendengarnya dan Allah akan mengabulkannya karena engkau nempel kepada Allah. Caranya nempel kepada Allah, anak-anak yang nabiin sudah hafal afdhalul dzikri fahuwa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita coba bareng-bareng karena Anda Muhammadiyah, dewe-dewe.
bareng-bareng. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, sekarang dewe-dewe. La ilaha illallah. Dewe-dewe. Dewe-dewe kayak sesuatu tadi. Berarti kan Anda kan la ilaha illallah. Lakukan lagi. Ayo, dewe-dewe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono beda nih dewe-dewe karo Anda. Lah kok ruwet. Ruwet berarti gue emang dajal ya. Lapor dong. Jadi kan dewe-dewe hasilnya modal. Kok ruwet aja ngomong ini. Orang-orang diruwetin gitu ya. Oke, teman sekalian nanti kita bersama-sama dengan Sohi Kubaiti dan seterusnya. Oke, sekarang mudah-mudahan bisa cetok ya. Cetok orientasi kita ke depan ini. Sekarang boleh kita perdalam, kita perluas sedikit-sedikit dengan analisis dan detail-detail tetap dari Sabrang sama Pak Jufri. Saya kembalikan kepada Mas Toto. Oke, satu nomor lagi dulu. Mas, gue siap sing dajal apa ufono ya? Oke, silakan Pak, dia sama Jegan.
You